Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari, sahabat GP dimanapun berada. Sore hari ini saya kongko kedatangan tamu. Saya kenal adiknya lama, Kodra. Kemudian hari ini kakaknya datang. Kemudian karena kakaknya ini aktif di dunia NGO, kemudian aktif bertahun-tahun produk konservasi ya. Kemudian terakhir ini sekarang pindah ke Kediri dan beraktivitas salah satu kegiatannya di bidang kebencanaan. Ya, saya tertarik untuk berdiskusi dan sebagainya. Sebetulnya kemarin juga sudah kita diskusikan terkait beberapa hal yang terkait dengan masalah kebencanaan. Hari ini kebetulan kita ketemu kembali, kemudian kita pengen lah bisa ngobrol-ngobrol, kita diskusikan beberapa hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kebencanaan, baik secara teoritis maupun secara praktek di lapangan dan sebagainya. Dari kacamata teori dan sekaligus kita cerita-cerita pengalaman-pengalaman kita di dunia kebencanaan. Saya kenalkan dari sebelah saya tahunya namanya Mas Rudi, tapi tidak ada salahnya. Ini nama lengkapnya sobat. Mas Rudi, apa kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat-sehat ini. Dengan sehat-sehat ya. Pak Toto ya. Pak Jenggot Putih. Nama lengkap ini? Nama katanya teman-teman itu nama orang tua ya. Doanya nama saya nama Arab ya. Ma'ruf Asrarudin. Ma'ruf Asrarudin. Asrarudin. Iya. Jadi mungkin karena waktu itu yang terkenal adalah Rudi Hartono, tahun 60-an akhir itu ya, pertengahan itu, jadi Rudi lah yang hari saya. Tapi dari Asrarudinnya kan, Rudinya itu akhirnya saya terbiasa, familiar, dipanggil sama konco-konco arek itu ya, Rudi ya. Dari SD. Sebetulnya kalau dari segi nama itu yang cocok pakai nama Asrarudin itu saya ya, karena jenggotku Jawa paling enggak ya. Tapi nggak apa-apa lah ini ya, apa arti sebuah nama ya, tapi minimal ya matur nuwun ini udah rawuh Mas ini Mas Rudi. Saya kenal dirinya cukup lama lah, Mas Kodrat ya, karena dulu bareng dengan adik saya di dunia ya, sama Erik aktivitas. Kemudian kemarin kita sempat ngobrol, ternyata jalur kita ini banyak yang bersinggungan atau aktivitas kita ini sinkron. Mas Rudi ini SMP-nya di Surabaya, SMA-nya Surabaya, SMP 1 ya. Ternyata waktu kemarin kita cerita-cerita istrinya Pak Toto juga dari SMP 1 SMP 1, tahunnya sama ya? Iya, silaturahimnya nyambung ini. Tapi kuliah di Kendari? Ya, di Sulawesi ya, di Sulawesi, kemudian tergabung di Mapala di sana ya? Iya, di sana itu, di Mapalanya? Mahasiswa pecinta alam dan Haluleo. Oh, Universitas Haluleo, katanya orangnya susah nyebutinnya Hollywood di Kendari ya. Kemudian bertahun-tahun dari Fakultas Pertanian. Iya, di agronomi ya. Kemudian bertahun-tahun aktif di teman-teman NGO, beraktivitas di NGO dan sebagainya begitu ya. Iya, salah satunya di media juga, tapi masih berkaitan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya, memang aktivitinya memang di dunia environment ya, aktivitas sosial dan sebagainya. Ya, karena dulu waktu kecil itu suka diajak sama orang tua itu jalan-jalan ke gunung. Kan beliau itu kan dulu dinasnya di gubernuran di pariwisata, suka ngejak ke Bromo gitu. Akhirnya itu yang kemudian membentuk passion senang munggah gunung. Sampai tua aja senang munggah gunung. Senang munggah gunung kita kurang lebih sama lah.
peta itu saya juga demikian. Iya. Sampai saat ini masih lah bergelut di dunia outdoor activity dan sebagainya. Iya. Nah, ini menarik karena kemudian pengalaman kita bertahun-tahun beraktivitas di dunia outdoor activity sebagai pecinta alam, suka naik gunung, kemudian beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ya, di bidang-bidang yang tentunya berkaitan dengan persoalan lingkungan dan sebagainya. Meskipun jalurnya beda, jadi pemberdayaan pure menjadikan di media yang kemudian mengedukasi masyarakat begitu. Nah, ini ada sebuah kejadian beberapa bulan ini. Dalam kurun waktu 30 hari ini ada 2 kejadian bencana yang cukup besar. Kalau kita dapat data dari BMKG dan sebagainya, kejadian gempa dan sebagainya ini hampir kita dapati hampir mingguan ini. Iya, dalam 1-2 minggu ini ya. Dalam 2 minggu itu begitu. Dimulai dari kejadian agak besar 5,6 di Cianjur, kemudian beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 4 Desember kemarin, Jawa Timur terkena erupsi Gunung Semeru. Di kejadian-kejadian ini sebetulnya sebuah fenomena alam, kemudian dari potensi bahaya yang mengakibatkan bencana ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Karena kejadian kebencanaan ini mulai kemudian semakin sering dan kemudian dampaknya juga semakin meluas, daerahnya yang terkena juga semakin banyak. Mungkin Mas Rudi bisa cerita dari sisi pengalaman Mas Rudi masuk ke dalam dunia kebencanaan, baik sebagai relawan atau sebagai aktivis atau kelompok-kelompok yang memang punya concern perhatian untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana. Iya, waktu masih aktif di Pecinta Alam itu, saya teringat itu di awal-awal berdirinya Pecinta Alam di unitas saya, itu ada kejadian bukan gempa bumi, bukan tsunami, tapi ada kecelakaan musibah kapal tenggelam itu ya. Waktu itu kan belum ada kayak semacam SAR gitu kan, jadi belum ada kemudian kayak relawan-relawan atau ada instansi yang khusus menangani itu. Jadi kita waktu itu karena kita biasanya pecinta alam, kita dengar lewat, kalau nggak salah waktu itu lewat Orari itu ya, jadi kita dapat informasi bahwa di satu tempat di Teluk Bone itu ada kapal yang tenggelam gitu kan. Jadi kemudian kita ke sana rame-rame malam-malam, tiba perjalanan kan cukup jauh gitu. Nah, itu yang kemudian pada saat nyampe di sana kurang lebih sekitar 12 jaman ya baru nyampe di lokasi itu. Di sana itu nggak ada kayak semacam posko gitu kan ya. Jadi orang-orang pada bingung, jadi masyarakat di sana bingung, kemudian keluarga korban itu yang mencari keluarganya yang hilang juga bingung itu. Jadi bagaimana koordinasinya, itu yang kemudian kita ada inisiatif untuk kemudian bagaimana sih membuat satu tempat yang waktu itu kebetulan kantor desanya itu ada di pinggir pantai. Itu yang kemudian kita bersama-sama ngobrol sama kepala desa, sama masyarakat itu bagaimana kita sama-sama cari, kemudian ngajak nelayan untuk menggerakkan itu. Nah, waktu itu belum datang dari instansi kampanye dari tentara atau dari polisi kan waktu itu yang banyak terjun itu. Jadi lebih kepada Babinsa setempat aja, tapi belum ada kayak semacam manajemen atau model yang SOP ya, yang standar yang digunakan. Jadi ya lebih kepada reaktif aja gitu kita bikin waktu itu. Nah, itu awal-awalnya kita kemudian jadi berpikir bahwa ini penting sekali itu ya, kemudian ada sesuatu ada wadah itu kan, ada satu bentuk yang kemudian kalau ada musibah atau bencana itu harus ada yang kemudian udah siap untuk menangani itu ya. Jadi bukan cuma soal kecelakaan, karena di sana kan wilayah perairan kan, jadi yang terkait juga dengan kecelakaan laut, kemudian musibah yang terkait dengan gempa bumi dan sebagainya itu kan di wilayah sana kan juga seringkali juga ya terjadi. Itu yang kita terpikir bagaimana penanganannya itu. Nah, yang saya berpikirnya ini gini Pak Toto, itu sebenarnya yang masuk kategori, kadang-kadang waktu itu kita bingung juga nih, apakah kecelakaan kayak begitu itu masuk di kategori bencana atau sekedar kecelakaan biasa, nggak perlu harus ada kayak semacam manajemen bencana atau ada instansi khusus yang menangani. Sebenarnya bencana ini sendiri kalau jenengan ya, yang kami minta maaf karena saya juga belum begitu, saya bukan ahli profesional di bidang itu, karena kan lebih ke hal-hal praktis itu kan. Tapi sebenarnya di kebencanaan itu sendiri, secara ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang sebenarnya paling urgent untuk dianukan di kebencanaan itu sendiri? Jadi saya sendiri sebetulnya
pernah mendapatkan pelatihan kebencanaan itu tahun 98. 98, kemudian pernah ada sebuah lembaga yang mengadakan pelatihan khusus kebencanaan, bicara tentang manajemen bencana dan sebagainya. Tapi secara teoritis saja. Kemudian di dalam pelatihan itu juga kan diberikan materi praktek. Tapi karena waktu itu memang kita belum ada pemikiran terkait dengan penanganan bencana dan sebagainya, sehingga 98 itu sehingga pasca reformasi itu kemudian saya menganggap bahwa loh, ya saya pematerinya beberapa boleh ya, kemudian materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, ya, karena keterbatasan dan sebagainya memang tidak apa ya. Menurut saya waktu itu ya kira-kira kayak apa aku bingung ya. Tapi kemudian 2004 waktu itu 26 Desember kejadian tsunami di Aceh, tsunami di Aceh, saya 4 Januari. Cukup panjang ya rentangnya dari 98 ke 2004, iya, 6 tahun. Iya, betul. Jadi ilmunya udah ada, prakteknya? Iya, secara teoritis dan sebagainya waktu itu, tapi yang menurut saya hanya sekedar pelatihan-pelatihan dan sebagainya begitu. Karena waktu itu saya belum begitu paham dan sebagainya terkait dengan ilmu. Jadi ini di Aceh itu langsung praktek ya? Ya, dan waktu di Aceh itulah kemudian kita masuk kalau nggak salah kita tanggal 4 atau tanggal 8 Januari 2005. Saya masuk dengan teman-teman ke sana. Memang di dalam fungsi tugas kita sebagai relawan waktu itu mengkonsentrasikan asesmen kita khususnya untuk penanganan evakuasi. Nah, evakuasi kebetulan teman-teman. Tapi Pak Toto ini kan cukup panjang rentangnya. Kalau nggak salah itu kejadian tsunami-nya kan 26 Desember ya. Betul. Jadi sama tim masuk 8 Januari ya. 4 atau 8 Januari. 8 Januari itu. Ya. Karena waktu itu memang kesulitan transportasi dan sebagainya. Kami harus cari akses dan sebagainya, mengumpulkan personil dan sebagainya. Akhirnya waktu itu saya mendapatkan bantuan dari teman-teman KPNJ dan Angkatan Udara. Jadi saya berangkat waktu itu dengan teman-teman ini lewat mana? Lewat Malang itu. Ya, Abdurrahman Saleh ke Jakarta, Jakarta transit, kemudian berangkat lagi Pekanbaru pada Aceh. Nah, setelah di sana saya sama teman-teman memang bergerak khususnya di tadi evakuasi ya. Banyak terlibat di kegiatan evakuasi itu dan sebagainya. Meskipun secara personil ada beberapa yang kemudian membantu kita asesmen data, bantuan, kemudian logistik dan sebagainya gitu. Pak Toto sendiri di anunya di posko dia. Iya. Nah, setelah itu kemudian mulailah agak lebih jelas kami kira-kira penanganan sebuah bencana itu bagaimana dan sebagainya. Dan waktu itu kelembagaannya masih ditangani oleh Bakornas ya. Bakornas ini kalau nggak salah masih ada di bawahnya Satpol PP. Jadi BNPB maupun BPBD ini belum ada dan sebagainya. Ngajunya kepada itu waktu itu. Kemudian keterlibatan selama di sana dan sebagainya sampai perjalanan pembahasan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang kebencanaan alam dan sebagainya, dalam forum-forum diskusi dan sebagainya seringlah saya nimbrung dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat JP dimanapun berada. Sore hari ini hari Minggu cerah. Kita lagi nongkrong di satu tempat. Tempat ini rumahnya Mas Yatno karena kita lagi kongko-kongko. Nah, kebetulan pembahasan bencana kemarin yang kita bahas ternyata ada hal yang penting tapi kemarin belum sempat kita bahas lebih lanjut. Sore hari ini saya masih ditemani Mas Rudi. Apa kabar Mas Rudi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Yes. Jadi kita melanjutkan pembahasan kemarin, kita sudah bicara tentang manajemen bencana, disaster ya. Manajemen disaster ini diskusi kemarin kita bahas ada 4 masalah utama. Yang pertama potensi ancaman atau hazard, kemudian kerawanan, kerentanan, dan risiko. Nah, pada saat kita bicara kejadian di Cianjur maupun kejadian di Semeru kemarin itu banyak hal yang kemudian lepas atau tidak kita diskusikan. Nah, mumpung kita ketemu, saya ingin tahu pendapat jenengan terkait dengan masalah ini. Ya, ini berdasarkan pengalaman. Mohon maaf, ini kopinya bukan pajangan ini, bukan kaleng-kaleng ini. Bisa langsung dipraktek. Boleh ini. Jadi ini Mbak, iya, ini yang buat ini Mbak Parti ini cocok ini kopinya Mbak Parti ini. Ngopi. Mohon maaf ini teman-teman yang lain ini, kopinya ternyata enak ini. Nah, ya.
Ya Pak Toto, Yeah. kalau berbicara mengenai manajemen disaster ya, kebencanaan, seperti yang di awal kan waktu ada pertanyaan Pak Toto terkait bagaimana pengalaman praktis waktu menghadapi bencana tersebut. Nah, waktu di awal kan saya sempat ketemu dengan kenyataan di awal-awal, sekitar tahun 90-an awal itu ada kecelakaan laut transportasi kapal, 2 kapal yang saling tarik menarik, kemudian salah satunya tenggelam, kemudian yang kapal satu juga nanti tertarik juga tenggelam juga padahal banyak penumpangnya. Nanti kemudian kita dapat informasi dari teman-teman orari waktu itu ya, untuk kemudian kita terjun karena waktu itu memang belum ada manajemen disaster ya, jadi belum ada institusi yang khusus kemudian terjun untuk bagaimana membuat perencanaan rescue dan sebagainya ya. Kemudian apalagi volunteer. Jadi waktu itu karena kita basicnya pecinta alam, jadi kita lebih ke semacam ada keinginan ya kemanusiaan, karena dia responsibel kita waktu itu ya, karena ada kecelakaan harus kita ada di situ untuk membantu itu kan. Jadi akhirnya saya ceritakan waktu itu datang, tapi ternyata di situ nggak siap sama sekali, nggak ada posko, belum ada ya apalagi sarana dan prasarana yang memadai ya untuk melakukan pertolongan, penyelamatan sampai membangun posko yang terencana gitu kan. Nah itu yang saya kira itu menjadi PR pada saat itu di awal 90-an. Tapi alhamdulillah kemudian yang paling saya ingat yang pasca tsunami Aceh itu ya, yang kemudian secara nasional jadi isu ya. Iya, betul. Meskipun ini sudah kita rasakan di awal 90-an pada saat kecelakaan itu. Apalagi kalau kita mau ngomong soal kecelakaan Tampomas ya, yang pernah terjadi itu sebenarnya kan menjadi PR besar harusnya. Nah, ini kemudian pada saat kemudian kita menghadapi bencana yang sifatnya global ya, kayak tsunami itu, nah kemudian nampaknya ada upaya untuk bagaimana membuat manajemen disaster ini jadi lebih siap ya. Yang tadi dituturkan ini. Nah ini dari yang seperti ya itu yang awal-awal yang saya hadapi, kemudian terakhir juga yang pada saat erupsi Semeru lalu, memang ini memang harus sesuatu yang harus selalu simultan ya. Betul. Jadi nggak tahu cuma sekedar teoritis ada institusi atau ada lembaga, ada namanya pentahelix ya dari beberapa kalangan. Tapi kenyataannya adalah di lapangan itu kita selalu menghadapi sebuah kenyataan yang bisa jadi di luar teori-teori itu ya. Karena ada aspek yang terkait dengan penanganan yang sifatnya lokal itu sendiri kan. Penanganan erupsi vulkanologi di satu tempat mungkin sama vulkanologi juga, tapi mungkin di Merapi beda juga ya. Apalagi di Sulawesi atau di Sumatera ini belum lagi ngomong soal tsunami juga itu kan, ada hal-hal ini. Nah ini saya pikir memang penting sekali, memang manajemen disaster ini ada acuan di sini memang. Kalau di rentang terakhir ini kan memang ada ya, jadi ada undang-undangnya malah terkait dengan bencana dan ada SOP-nya. Jadi mungkin tadi kita sepintas Mas Rudi nyampaikan terkait dengan kejadian kecelakaan kapal itu. Kalau dari kacamata kita manajemen kebencanaan sebetulnya kejadian-kejadian itu tidak bisa dikategorikan sebagai bencana sebetulnya. Meskipun kejadian ini cukup besar dan sebagainya, kapal ya, muat berapa orang dan sebagainya. Dimasukkan kategori sebagai bencana itu sendiri bagaimana itu? Jadi definisi bencana adalah kejadian yang diakibatkan oleh sebuah fenomena alam, baik itu dari gunung meletus, gempa bumi dan sebagainya. Makanya di dalam undang-undang kebencanaan alaman dibagi menjadi 3 sebetulnya. Yang disebut sebagai bencana alam sendiri antara lain gunung meletus, gempa bumi, tsunami, puting beliung dan sebagainya. Sebuah fenomena alam yang kemudian tanpa didahului oleh keterlibatan manusia mengakibatkan sebuah bencana. Nah itu disebut sebagai bencana alam. Kalau kemudian ini ada campur tangan manusia, saya lebih senang menganalogikan atau menyebutnya ini sebagai bencana lingkungan sebetulnya. Tanah longsor, banjir bandang dan sebagainya. Jadi ada upaya manusia yang melakukan pengerusakan atau perubahan dari fungsi lingkungan itu yang kemudian pada saat ada trigger hujan dan sebagainya mengakibatkan terjadinya bencana itu. Kemudian yang ketiga disebut sebagai bencana sosial dan sebagainya. Bisa epidemi, bisa chaos, bisa perang dan sebagainya. Ada yang non alam juga itu kan? Itu non alam, tapi keterlibatan alam dalam pengertian
bisa dari penyakit atau dari chaos dan sebagainya itu. Kemudian di definisi bencana itu tadi yang saya sampaikan, ada kejadian mendesak yang mengakibatkan hilangnya nyawa, hilangnya kerugian, harta benda, dan kondisi yang mengikutinya. Kalau skalanya kecil, ini tidak bisa kita kategorikan sebagai bencana alam sebetulnya, bukan bencana. Nah, nanti besar kecilnya, apakah itu menjadi dikategorikan sebagai bencana nasional, atau ini cukup di provinsi atau di kabupaten, itu cara penanganan dan pola pelaksanaan dari aktivitas kebencanaan itu sendiri. Jadi syarat dan klasifikasi. Nah, kembali yang tadi saya ankan, memang pembahasan atau materi ini cukup komprehensif dan nanti akan kita bahas lebih lanjut masuk pada sektor atau segmen-segmen pembahasan manajemen bencana. Kesiapsiagaan itu apa saja yang harus kita lakukan, kemudian mitigasi itu polanya bagaimana dan sebagainya. Kemudian pada saat kejadian bencana, tanggap darurat atau emergency response itu bagaimana pelaksanaannya, paskanya bagaimana, rehabilitasi dan rekonstruksi itu bagaimana dan sebagainya. Saya kira kalau pembahasan ini sampai bicara secara menyeluruh, waktunya mungkin akan tidak mencukupi ya. Saya kira jadi nanti bila-bila. Jadi nanti kita akan mendiskusikan membahas satu topik pembahasan tentang manajemen disaster, kita kaitkan mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, emergency response, rehabilitasi, rekonstruksi. Saya kira begitu nanti ya. Saya kira ini untuk memudahkan juga bagi para yang mengikuti program ini. Bisa lebih mencermati aspek yang terkait dengan masing-masing. Baik, para netizen, para pemirsa di dalam channel Jenggot Putih, saya harapkan nanti kita bisa berdiskusi sekaligus ada masukan dari para pemirsa untuk memberikan masukan berdasarkan pengalaman maupun secara teknis maupun teoritis. Karena pembahasan masalah kebencanaan sangatlah komprehensif, hampir melibatkan banyak disiplin ilmu. Kita bicara tentang geologi, kita bicara tentang medis, kita bicara tentang teknis, kita bicara tentang administratif, kita bicara sampai ke arah regulasi media dan sebagainya. Tentunya pembahasan ini sangat menarik dan cukup panjang diskusinya dan sebagainya. Untuk itu di dalam segmen-segmen nanti akan kita bahas. Mungkin itu untuk awalan kita bicara tentang masalah kebencanaan itu. Tapi jangan pernah kapok karena kita masih punya banyak segmen. Nah, nanti yang kita coba bahas secara bersambung ya. Dan apalagi kalau kita melihat kecenderungan terakhir ini memang bencana itu memang terus saja yang terjadi. Tapi itu bisa bergulir. Baik, saya kira demikianlah pembahasan untuk segmen ini. Saya kira masih banyak persoalan yang nanti akan kita bahas, kita coba diskusikan, dan sekaligus kami ingin memberikan sedikit sumbangsi pemikiran maupun pengalaman berdasarkan teori dan pengalaman, sehingga apa yang kita sampaikan di dalam channel ini bisa memberikan kemanfaatan, dan semoga ini menjadi salah satu upaya atau cara kita untuk mensosialisasikan sekaligus untuk bareng-bareng belajar. Kurang lebihnya kami mohon maaf, matur nuwun, salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun.